Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini tidak siap untuk memberikan komentar pertanyaan. Saya peserta ini. Jadi baik, terima kasih kepada Pak Ustaz Bahtiar. Terima kasih Bapak-bapak dan satu ibu yang hadir di sini berkenan menghadiri undangan dari Forum CSR Provinsi Kalimantan Timur. Jadi pertemuan kita pada hari ini merupakan tindak lanjut dari MOU antara Forum CSR Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Nahdlatul Ulama beberapa waktu lalu. Saya juga tidak hadir. Yang ada sebenarnya beliau. Jadi saya hanya di grup aja, jadi saya berbicara berdasarkan grup ya, karena saya bukan pelaku ini. Jadi sebagai tindak lanjut setelah beberapa waktu belum ada realisasi. Jadi Pak Bahtiar minta pendapat saya bagaimana agar MOU itu ada realisasinya di tahun ini. Nah, saya beri masukan dan menurut para pihak, kata saya untuk disosialisasikan. Strategi saya juga nggak tahu strategi itu kan seperti apa. Jadi pertanyaan juga, apa manfaatnya, apa kelebihannya daripada apa tuh yang dapat misalnya itu IndiHome ya, karena saya tidak pakai IndiHome jadi saya tidak tahu juga. Nah, apa kelebihannya, berapa biayanya, jangkauannya bagaimana, kan itu yang kita ingin tahu kan. Orang ingin tahu, orang mau melaksanakan suatu kegiatan atau program atau kerjasama jika dia tahu keuntungannya kalau mengikuti itu, kalau kerjasama dengan itu atau menggunakan Starlink. Saya juga peserta ya, saya ingin tahu juga apa sih manfaatnya, kelebihannya Starlink ini. Karena kalau kita di perusahaan yang bapak ibu semua kan orang perusahaan, itu kita kalau ke manajemen itu pasti ditanya kalau mau mengajukan sesuatu, apa manfaatnya bagi perusahaan ini, kalau ada manfaatnya juga, apa kelebihannya, apa keuntungannya bagi perusahaan. Jadi kalau hanya kita keuntungannya bagi masyarakat desa, perusahaan masih tanya biasanya gitu. Jadi selain masyarakat apa bagi perusahaan, saya selalu kalau mengajukan justifikasi keuntungan bagi masyarakat apa, keuntungan bagi manajemen apa, itu baru mau manajemen untuk memberikan dananya. Jadi sedikit banyak seperti itu. Nah, makanya saya juga tadi diminta sebagai pengurus, saya juga sebagai peserta ini. Memang hari ini kita sama-sama ingin melihat bagaimana tadi apa yang saya sampaikan, bagaimana Starlink ini dikembangkan biar MOU itu ada grade-nya juga ya. Pak Bahtiar, MOU itu harus ada grade, harus ada hasilnya, realisasinya. Jadi kalau MOU tidak ada realisasinya lucu juga kan, capek-capek kan realisasinya nggak ada. Kalau kayak orang perusahaan ini biasa kita orang praktisi ya Pak akunya. Jadi kami itu mau kalau perlu realitas dulu baru MOU. Makanya nanti biasanya MOU itu belakangan ada dulu, bisa nggak nanti jalannya baru kita MOU. Jadi ada hasil dulu baru. Nah, beda sama birokrat, dia MOU dulu, hasil nggak tahu. Kadang-kadang MOU itu tinggal nama biasanya. Coba saya kritik sini kalau salah mau dimaafkan ya, tapi kebanyakan gitu biasanya. Karena kita juga sering rapat dengan Pak Ketua, saya sekjennya di Forum TJSP Golkar ya. Jadi banyak sekali MOU itu yang tinggal nama. Makanya seperti itu, beda praktisi sama birokrasi ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sebagai bagian dari pengurus kami juga minta maaf dengan situasi dan kondisi yang secukupnya. Tadi Pak undangannya segini aja kayak diundang ya. Memang ada lagi diundang Pak, tapi teman-teman mungkin biasa kalau kita ya orang-orang perusahaan kan walaupun sudah oke ternyata sebetulnya banyak sekali. Nah, saya beruntung karena ada expo aktif, saya ngurusin expo kebetulan, jadi bisa bebas. Kalau enggak nggak bisa, ada undangan lagi Pak, kalau Pak Roy itu ada Pak. Jadi harus berbeda, berbeda dan sama ya kan. Kami ada urusan juga ada kepentingan UMKM, ada teman saya di sana. Baik, sekali lagi terima kasih, mohon maaf keseluruhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Sebagaimana yang sudah sampaikan, jadi memang kami dari Forum CSR ada
berkomunikasi dengan kami Forum CSA, kira-kira apa yang bisa disupport oleh perusahaan dari KKN ini. Lalu Pak Ketua menyampaikan, wah kami ada ide baru Starlink ini, mungkin nanti kalau ada desa tempat KKN itu yang belum terakses internet, ini salah satu solusinya. Nah, karena itu Pak Muslim, ini Starlink saya juga belum paham Pak. Nah, saya apa mengajukan ke pimpinan kalau kita tidak paham Starlink itu apa? Karena itu beliau mengusulkan kita undang aja lah, ngobrol sekaligus dikenalkan makhluk apa sih Starlink ini, sehingga kita jadi tahu. Nah, untuk itu sudah ada praktisinya ini. Ini ada Mas Yudi ya. Mas Yudi ini yang sudah langsung praktek bagaimana menggunakan, mulai dari membeli, menginstal, menggunakan Starlink yang sudah kita siapkan. Jadi nanti langsung Mas Yudi ini akan menyampaikan presentasi ya, presentasi tentang Starlink masuk desa. Langsung silakan Mas Yudi. Cek. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Idi. Ya, sebenarnya saya dari timnya Bunga Bangsa, ini sekolah Bunga Bangsa ya di DI Panjaitan. Jadi ya saya termasuk praktisi dari pendidikan dan membantu di bagian IT-nya. Judul besarnya dari Forum CSA Kalimantan Timur ini Starlink masuk desa. Nah, jadi kita harus mengenal di awal dulu apa sih Starlink itu dan tujuannya kenapa kita harus pakai si Starlink. Coba next dulu. Ya, Kaltim Kreatif Digital ini inisiasi dari Forum CSA Kaltim dengan tujuannya antara lain penyediaan internet di desa dan kampung di Kaltim. Kita tahu sendiri ya, Kalimantan Timur ini luas banget. Rata-rata juga penduduknya kebanyakan ada di kota-kota yang berdekatan dengan sungai atau di daerah pedalaman hutan. Dan ada juga wilayah-wilayah yang di sekitar tambang yang memiliki akses internet yang terbatas. Dan Starlink ini merupakan salah satu pilihan sebenarnya, alternatif dari banyak alternatif untuk akses internet. Dari sebelumnya yang ada PISA dari mungkin dari sudah lama ya, sebenarnya PISA yang dikenal sama orang tambang. Dari Telkom juga mungkin sudah ada, namanya saya lupa itu apa. Dan ini yang terbaru masuk ini Starlink. Mungkin momennya pas dengan adanya IKN dan pemerataan teknologi di Kalimantan Timur. Lalu yang kedua ada pelatihan penggunaan internet secara produktif dan kreatif dengan tujuan peningkatan SDM dan kesejahteraan. Ya, mungkin ada silau sedikit ada. Kita tahu bersama internet ini sangat krusial ya di masa sekarang ya. Jadi orang dengan internet aja udah bisa mencari sendiri cara untuk lebih maju, untuk belajar hanya dengan sekedar searching di YouTube, searching di Google atau searching di media-media sosial, bahkan bisa membuka lapak di online shop seperti Tokopedia, Shopee atau TikTok Shop. Dan itu tentu saja dapat meningkatkan SDM dan kesejahteraan dari masyarakat tersebut. Lalu yang ketiga ada penguatan penggunaan energi terbarukan. Nah, ini sebenarnya berbarengan dengan si Starlink ini yang sifatnya remote ya, ada di remote area, ada di pedalaman-pedalaman yang mungkin belum ada akses listrik, belum ada akses internet. Jadi kita barukan dengan adanya solar panel yang merupakan sumber energi yang tidak repot sebenarnya untuk pemasangannya sendiri, instalasinya sendiri, dan harganya sendiri juga masih dibilang terjangkau. Lalu yang terakhir ada implementasi kolaborasi Pentahelix CSA. Biasanya saya kurang paham untuk kolaborasi Pentahelix, mungkin yang paham nanti dari timnya Pak Bahtiar. Ya, berikutnya Mas Bayu. Starlink koneksi dengan latensi rendah, low orbit 5.0 mungkin yang kurang paham. Saya juga sebenarnya terlalu paham, tapi karena saya praktisi mungkin ya sejauh ini saya menggunakan Starlink di Bunga Bangsa ya lancar-lancar saja lah untuk penggunaan user di bawah 10
bisa diinstalasi sendiri tanpa harus ribet. Kayak misalnya bisa saya tahu itu harus mengetahui di mana posisi tepatnya kita di mana, posisi satelitnya di mana, dan harus sinkron. Nah, kalau ini dia otomatis mencari sendiri orbit satelitnya. Fleksibel dalam berlangganan, ini mungkin dari website Starlinknya nanti bisa dicari sendiri. Ada beberapa paket yang bisa ditawarkan, mulai dari paket yang berlangganan paling rendah itu 750.000 per bulan. Yang paling mahal mungkin sekitar 3,5 tergantung penggunaan paketnya. Next. Nah, ini sepertinya ngambil dari website Starlink dan ada keuntungan Starlink di Indonesia. Broadband access in remote areas, ya ini karena Indonesia pulau-pulau, banyak daerah-daerah yang belum terjangkau, penduduk yang masih ada di pedalaman, yang masih membutuhkan sinyal-sinyal internet dan belum ada infrastruktur akses internet di sana atau affordable access, ya karena bisa dibeli dengan harga yang terjangkau. Educational resources, Starlink dapat memfasilitasi akses secara edukasi, mungkin dari sekolah-sekolah yang ada di daerah pedalaman bisa menggunakan Starlink tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Economic opportunities seperti yang saya bilang tadi, mungkin bisa membuka lapak dari daerah pedalaman untuk mendapatkan akses internet dan akses kepada konsumen. Remote learning dan training ini mungkin lebih lanjut lagi. Oh ya, karena keterbatasan akses internet tadi, dia bisa mempelajari pengetahuan dengan akses internet yang dibantu oleh Starlink. Next, kayaknya sudah selesai. Nah, ini pemberdayaannya yang diusung oleh dari program Starlink Masuk Desa itu. Ada temanya AI, digital marketing, content creation, dan coding. Ini mungkin nanti yang bakal disosialisasikan apabila si Starlink itu program Starlink Masuk Desa itu sudah berjalan, yaitu dengan tools-tools pemberdayaan SDM seperti sekolah, UKM, content creator, remote learning, dan remote working. Dengan toolsnya ini hanya tools saja ya, mungkin nanti banyak lagi tools yang lainnya. Ini hanya tools yang dikenal secara general saja, Facebook, TikTok, sosial media pada umumnya, Canva sebagai media desain, Drive, CapCut sebagai editing tools, Google Meet sebagai remote learning dan remote working tools, Tokopedia sebagai lapak jualannya secara online tadi. Saya kira ini bahasan kasar dari program Starlink Masuk Desa. Semoga nanti bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada yang ingin mau ditanyakan, bisa langsung hubungi ke Pak Wali. Iya, kita langsung buka Starlinknya aja, unboxing untuk mengetahui lebih lanjut apa aja sih isinya Starlink ini. Bisa dibantu boleh? Oh iya. Jika ada yang ingin melihat lebih dekat, ya silakan saja mendekat, tidak apa-apa. Di dalam kotak Starlink ini kita kemarin pesan sekitar 3 mingguan dengan pembelian harga device-nya 7,5 juta. Sekarang harganya sudah turun sekitar 6 juta misalnya. Dan waktu pengirimannya itu lebih cepat daripada sebelum-sebelumnya. Mungkin hanya seminggu sudah sampai. Ini setelah dibuka, kita dapat unit disk-nya. Disk ini penerima sinyal dari satelit. Ini rangkanya sebagai rujukannya. Karena ini untuk residental, jadi sebenarnya ini hanya untuk di rumahan dan areanya mungkin terbatas, kecil, dan lebih simpel. Jadi barangnya juga tidak terlalu besar. Mungkin untuk yang paket yang lainnya kita belum pernah coba membeli, tapi ada yang lebih besar lagi dari ini. Ya? Iya. Dan walaupun kita sebenarnya sudah beli
sini kita masih bisa beli, masih bisa untuk memilih paket yang bisnis, karena ada juga yang bisnis menggunakan bis yang kecil. Kalau bisnis sebenarnya nanti di website-nya nanti bisa kita buka bareng. Itu nanti ada apa ya, paket gigabyte-nya berapa, kuotanya per bulan berapa. Ada informasinya nanti untuk yang resident tamu biasanya 5 sampai 10 juta. 10 masih bisa. Ini koneksinya saya coba dari sini mungkin sampai ke Gazel itu masih bisa. Itu berapa meter ya? Tapi kalau sudah di dalam ruangan lobby itu kemarin saya coba sebenarnya belum. Dan itu untuk wilayah yang outdoor ya. Belum lagi kalau misalnya itu. Bulanannya 750.000 untuk paketnya ya. Kalau misalnya punya, misalnya di tempat di site sudah ada jaringan atau misalnya sudah ada routing, sudah ada akses point yang sudah terpasang, sebenarnya dari si Starlink ini menyediakan satu adapter Ethernet dan itu harus mahal sekitar 1,1 juta. Sebagai keluar dari sini ada kabelannya, colokan awal. Ya, karena dari sini sudah nggak ada kabel apa lagi, dia bawaannya dari Starlink. Ini akses pointnya sekaligus PoE power supply dari sini bisnya. Nanti dicolok listrik, nyala, langsung nanti dia on mencari sinyal. Dan sebaiknya ditempatkan di wilayah outdoor, yang tidak ada halaman pohon. Ini malah nggak bisa ya, nggak bisa. Nggak cukup. Iya, operasi bisa di, iya. Itu diperhitungkan melalui paketnya nanti butuhnya berapa. Bisa. Jadi pilihannya dari sini pakai adapter Ethernet LAN atau diri pakai wireless access point. Itu bisa. Tapi mungkin kalau misalnya jadi lemah, kurang efektif. Kalau dari Starlink nanti ada mode bypass. Bypass itu nanti dia membiarkan sinyal dari si access point ini bebas untuk pakai apa aja. Tapi kalau misalnya ini pakai wireless, nanti terbatas dari si kemampuan access point saja. Masuk masalah. Ini asli, ya 75. Iya, enggak begitu. Karena kita sudah coba di JWW juga dengan Water World. Ya, itu kemarin laporannya kalau misalnya hujan dia putus-putus. Jadi bukan hilang atau apa, tapi putus-putus. Hujan deras, iya hujan deras. Kalau dari bis mungkin masih awal, bukan apa ya? Masih ditoleransi sedikit lah. Saya ada koneksi. Ini kita coba pasang di pakai solar atau pakai solar aja. Ya ini kebetulan kita sudah pasang solar panel dari tadi ya, buat ngecas baterai yang kecil itu dan cuma 12 volt 7 ampere untuk menyalakan si Starlink ini. Kita coba aja. Solar panelnya yang penerimanya 100 W Pak, 100 W. Pakai kontrolnya yang 10 ampere aja yang kecil. Karena untuk rumah tangga, mana kita pakai sebenarnya buat pesantren yang mau aja. Oh enggak bisa, enggak bisa. Jadi kalau misalnya baterai kok aja kan masih sudah mati Pak. Jadi kita butuh baterai yang besar dari itu. Kalau untuk Starlink ini sejam, kita kemarin coba dari penuh sampai habis. Full baterai tanpa ada bantuan dari sinar matahari. Ya, oh sini. Ini bahasanya simpel ya, karena saya praktisi bukan ahli. Yang kita lihat ya nanti si Starlink-nya bakal hidup dari indikator yang ada di depan sini, indikatornya dari bawah sini. Ini ada lampunya.
Saya coba. Ya ini masih mode stopnya dia, nanti dia nyala. Kira-kira makan waktu sekitar 10 menit lah untuk optimalnya dia mendapatkan sinyal internet. Bisa disetel apa ya videonya aplikasi yang tadi. Ya. 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 IP address dapat dia dari sini. Bisa. Ya. Iya bisa. Saya juga di mobile sih pakai metro dari sini keluar Ethernet ke metrotik, di sini metrotik yang udah IP address sudah jelas. Iya. Kalau kapasitas dia tergantung dari sinyal dari ini sudah stabil 200 pernah 200, tapi untuk enggak 200 fps per second untuk satu user aja. Tapi kalau untuk sudah sampai di atas 5 user dia turun. Paling kemarin nggak nyampe 50, jadi masih 20, 15 fps. Nah, dan itu berat aja. Kalau sudah streaming ini sudah berat ya. Kalau untuk streaming sama-sama dengan kualitas yang HD sudah berat. Iya, tapi kalau untuk akses misalnya email untuk download Google Drive itu masih stabil. Oh iya benar. Iya. Iya sampai bisa. Masih bisa. Iya masih bisa. Masih bisa. Harapannya ya kalau dalam kita juga ngasih pembelajaran tentang si Google Drive. Jangan terbatas sampai YouTube tok aja kalau bisa. Nah ini sudah dongan di atas kondisinya. Iya otomatis nanti dia mencari si satelit. Iya. Ini nanti kita kalau misalnya beli Starlink nanti kan kita dapat akun atau kita membuat akun untuk pembeliannya pakai email misalnya. Dan pembayarannya untuk saat ini masih hanya menggunakan kartu kredit. Saya belum dapat info kalau misalnya ada pembayaran lain. Nah, ya itu biasanya pihak ketiga. Nanti dia yang buatkan akun, dia yang bayarin. Iya, nggak langsung. Iya, langsung. Kemarin sih enggak ya. Kalau nggak Taiwan Cina ya, karena pengirimannya 1 bulan ya. Videonya ada apa? Ini kondisinya akan mendung ya. Berapa lama sih saya akan mendung? Oh iya Bapak Ibu, di dalam kotak ini tidak ada buku manual ya. Tidak ada buku manual, tidak ada buku garansi, semuanya bisa diakses di QR code yang ada di lembaran kertas ini. Jadi kalau misalnya ada yang bertanyakan, silahkan QR code-nya yang di-scan, kemudian nanti diarahkan ke troubleshooting-nya yang ada di website. Sama di aplikasi juga ada. Biasanya kita langsung kontak nanti dari startup ini default-nya. Ini saya buka aplikasi sudah online statusnya. Nanti di handphone Bapak Ibu mungkin ada linknya Starlink Bunga Bangsa. Kalau mau coba login passwordnya apa ya? Setting. Saya dulu passwordnya. Passwordnya Bunga Bangsa huruf kapital semua tanpa spasi.
Iya, ada kita menggunakan IndiHome sama untuk backup kita pakai Starlink. Nah, karena kemarin kebetulan udah pakai Starlink. Ya. Oh nggak bisa kalau menurut saya. Kalau menurut saya jadi backup aja juga. Ya sekitar 20%. Kalau untuk per bulannya 350. Alatnya sekarang 5 juta. 5.900.000 sekian dari saya. Iya, benar. Ada promonya. Iya, banyak sekarang. Wah, ya. Itu silahkan dikoordinasikan dengan Sobi atau dengan pihak pembayaran langsung. Tidak mau beli. Oh, satelitnya dari SpaceX-nya langsung. Kalau satelitnya kan dia sudah ada ribuan kalau nggak salah. Dia satelitnya kecil aja cuma seukuran segini, cuman banyak orbit terus. Ya, kalau Telkom kan biasanya lokal kemana dulu. Ya bisa. Iya, saya kurang paham tuh Pak. Katanya biasanya pakai bisa. Ya, ya, nembak nembak. Ya, di aplikasi nanti kita bisa melihat obstruction apa halangannya di sekitar daerahnya. Tapi setelah 24 jam biasanya, nanti dia scan dulu seluruh area. Ya, biasanya kita disarankan untuk cukup indah, misalnya abstraksinya terlalu melebihi dari 50% sudah ada keterangannya. Ya, tergantung hujan deras apa turun ya. Kalau awal enggak, kalau hujan deras sekarang turun cepatnya. Tapi enggak terlalu signifikan. Mendung enggak terlalu. Hujan deras banget, ya, hujan deras banget turun. Oh ya, ini di layar sudah ada speed testnya dari penggunaan Starlink. Kita lihat ya, kalau biasanya di speed test ada informasi servernya yang diambil dari SpaceX Starlink. Ini mentok di 60 Mbps per second untuk downloadnya dengan cuaca yang agak berawan. Dan usernya juga ada, ya, ini kecepatan uploadnya. Kalau menurut saya stabil aja. Ya, stabil itu aja seperti ini. Device yang connect baru ada 5 device. Kemarin kita coba di dalam serta apa lagi ada busnya 200, tapi yang bisa bisa aja. Ya, ya coba bunga bangsa bisa untuk apa langsung. Coba. Oh ya. Wah, cerah bisa. Ya, disknya ini sudah ada dari anti air, anti salju, anti panas, anti karat juga.
Ya ini dengan sudah berapa device, sudah ada 6 device yang connect ke Asus Point. Dia masih ya device ada 23 fps per second dan outputnya 21. Sebenarnya bisa sampai 20 juga bisa. Cuman kan tadi saya bilang optimalnya 5 sampai 10. Di website ada dijelaskan itu, Pak. Coba Pak buka Starlink ID. Enggak ada batasi kalau user. Nanti kemampuannya itu. Kalau misalnya untuk pembatasan user sebenarnya ya saya lihat saya belum pernah lihat itu kalau untuk pembatasan. Adanya format internet dia. Kalau mau pakai lebar bisa, kalau untuk user. Iya, benar. Jaraknya, kalau dari itu menurut saya mending pembatasan dari penggunaan usernya langsung aja, bukan dari sistemnya. Dari pemberian informasi ke usernya, password, kayak misalnya pembatasan range wifi-nya aja. Secara toolsnya saya tidak menemukan beberapa user enggak. Iya, kemampuannya itu benar. Iya, bandwidth-nya masih termakan. Istilahnya aliran airnya sudah kita kasih segini, ya monggo mau dibagi berapa. Iya, oh itu saya rasa nggak pernah mau Starlink ya. Mungkin dikasih bagi penjadwalan bisa, atau untuk di satu tempat saja 24 terlebih dahulu. Coba buka website Starlink ya. Oh ya, ini YouTube dengan kualitas 4K ya ini. Alhamdulillah masih lancar. Kalau ada manajemen WD nggak ada pasti bawa sini kan? Iya. Ya. Ya. Belum pernah dicoba saya. Sejauh ini masih ya pakai villa. Benar. Ya. Asal jadi mikrotiknya sebenarnya sudah membatasi. Ya. Mikrotiknya sebenarnya per hotspot tadi. Ya. Itu bisa tapi ya pasti rata. Benar. Iya. Itu belum pernah kita coba, Pak. Nah. Ini website Starlink yang misalnya mau order, itu ada pilihannya, kita pilih lokasi kita di mana, bisa diketik sama Samarinda misalnya. Harga sama semua. Iya. Iya. Menurut saya belinya di sini aja. Baru dibawa ke sana. Iya. Iya. Ini di Samarinda ya pasti di order. Nanti kalau kita klik order now, dia ada pilihannya, kita masukkan identitas dan pilihan paket. Oh nggak masalah. Iya nggak masalah. Iya enggak. Iya. Ini kemarin kita pesannya di pasar. Penggunaannya masih Samarinda sih bagi kita. Nah itu sudah ada harganya 30 day trial, pengiriman 1 sampai 2 minggu, harga per bulan 350.000, untuk hardware-nya satu disknya 5.900.000. Ini untuk yang tipe yang sama ya. Kalau dari mana Starlink sih saya kan belum coba yang Starlink, jadi saya kurang paham dulu kalau si device-nya kemampuannya gimana.
Saya lihat harganya memang juga beda. Ada di sini ada menunya. Ini kan ada yang residental, ada yang bisnis. Ada residental, ada row, ada yang konekan dulu. Kalau yang bisnis ya itu ada pilihannya personal sama bisnis. Ini startnya untuk bisnis, paketnya start dari 1.100.000 per bulan. Perangkat kerasnya yang mahal 43 juta. Saya belum pernah coba, kemampuannya gimana saya belum pernah coba. Iya. Iya. Pengirimannya juga masih lama, itu juga sampai 2 minggu. Dari bisnya juga masih berbeda tampilannya. Itu ada harganya, ada perangkat keras yang standar yang kita ini 7,8, yang flat ini 43 juta. Layanan paketnya ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 40 GB. Paling mahal 6.100.000. Jika ingin coba-coba, saya bisa membantu. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan penggunaan Starlink dan kuota ya. Ini sepertinya harus ada sebulan. Nanti kita dapat notifikasinya kayak gini. Iya. Coba cek yang di atau bayar residental pembelian kuota. Kalau nggak salah 50 giga. Iya. Makanya jangan disia-siakan. Statistik akun billing. Kalau untuk lokasi remote itu masuk akal Mas, dengan segitu. Baru 1 jam, 1 jam dengan baterai yang sekecil itu, dengan baterainya ya. Secara teknis bisa, dengan rangkaian yang sederhana ya. Subscription kita coba cek cover plan. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan ke Mas Didi, silakan ini. Dicek juga bisa koneksi ya ke Starlink ke bangsa. Cek coba koneksi gitu. Ya. Belum pernah saya. Di aplikasinya itu ada shop pilihannya untuk pembelanjaan dari device-device terkait si access point ini. Kayak misalnya dari breakernya si disknya, Ethernet yang tadi saya bilang, adapter itu adalah pembelian dari luar dari paketnya. Ya, kalau dari solar sang biasanya namanya kita pakai inverter. Ya, benar. Ya, tapi sejauh ini enggak. Nanti kalau sudah pembelian sudah sampai di lokasi, kita nanti bisa memanajemen akun dari pengguna si manajemennya user Starlink. Jadi misalnya nanti ada didelegasikan ke teknisinya, kita bisa kasih email untuk di-add sebagai manajernya. Jadi nanti yang bisa ganti password, yang bisa matikan Starlinknya, yang bisa mengganti nama SSID,
Iya, iya. Ada 3 user. Kalau untuk yang presidental nggak tahu saya kalau yang versi bisnis ada berapa. Tapi kalau yang presidental kemarin juga ada 3 maksimal user. Nah kalau yang di shopnya rata-rata di minus. Nah kata-kata pivot mount, ya tambahan mountingnya dia kalau misalnya di atap gimana, pipe-nya gimana. Nggak ada, karena dia jacknya juga dari bawaan si slotnya itu, disknya. Pakai ini Pak. Ini Pak. Powernya kan? Iya, power sama udah. Mesinnya made in Taiwan. Iya. Mereknya merek Amerika ya, masih Taiwan. Fabrikasinya di sana. Ya. Untuk anunya biasanya Pak, apa sertifikasi? Iya. Lisensi segala macamnya juga ada biasanya. Faktorinya di Thailand. Sudah ke sini. Numpang jalan-jalan. Ya kekurangannya tadi itu aja mungkin cuaca sama bunga ya. Tagline-nya mungkin cuaca nggak berpengaruh ya. Tapi kemarin hujan deras saya coba ya turun. Ya. Kalau mendung aja dia aman kayaknya. Aman. Hujan deras. Ya kayak kemarin di Samarinda ya. Bandar itu kan itu turun. Bisa cuma dapatnya sekitar putus-putus sih Pak. Jadi bukan kecepatannya yang turun tapi putus-putus. Ya. Ya. Bisa jadi saking padatnya. Atas transparan sebagai penampung airnya juga Pak. Karena dia yang koneksinya langsung ke satelit itu Pak. Kalau misalnya dia dari Telkomsel atau Telkom kan dia kabel laut, baru nanti dipancarkan pakai akses ke BTS dia. Benar. Saya sejauh ini penggunaan masih pakai backup sebagai backup. Benar, ya. Benar-benar remote lah. Benar-benar offsite, ya. Off grid. Ya. 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 Solar cell sendiri-sendiri. Oh saya belum tahu Starlink mengeluarkan solar cell belum ada. Ya. Belum ada. Solar cell saya sendiri. Ya saya ramai sendiri pakai itu Pak. Oh ya, bisa. Iya. Jadi nanti bisa langsung pakai solar panelnya, pakai panel baterai yang cukup Starlinknya. Ya, dari saya sekarang kan
Oh, maksud sama gridnya Pak, sama PS-nya Pak. Nah, itu dia. Tanyanya langsung ke produser distributornya Pak. Iya. 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 Iya, artinya benar. Iya, iya. Iya. Berpikir global. Oh, jangkauan dari startingnya. Ya, berarti kita harus buat paket Pak untuk ya, iya paket bisnis. Ya, ya. Jadi kita sediakan paket dibanding dengan PLTS-nya. Ya, siap siap. Benar Pak? Ya, benar. Enggak pecah-pecah ya. Siap. Ya, paham, paham. Ya. Paket balik biasanya ada diskon. Ya, benar. Iya, ya, benar Pak. Iya, penyederhanaan paket. Iya. Iya, ada trouble ya. Siap. Wah, jadi salah satu mahal nih Pak. Iya, iya. Ini kalau untuk menggunakan startup ini cuma 1 jam Pak. Iya, iya. Yang kalau bisa 12 jam. Hmm. Benar, benar. Iya, siang sambil diisi, malam baru pakai data lengkap. Iya, yang sudah pakai langsung paham biasanya. Iya. Ya, prolognya aja itu. Iya, benar. Iya. 3 ya. Iya. Iya, iya. Iya. Nah, PLS. Alhamdulillah.
Ya. Ya. Sudah keluar harganya, informasi paket ya. Ya. Ya, ya. Ada green energy-nya ya. Iya, makanya pasti. Ya. Ya. Lost contact. Ya. 10 biji. Iya. Benar. Siapa? Nanti kita listkan. Ya. Baterai sebelum ada. Di situ. Ya. Ya. Ya, karena keuntungan remote tadi Pak. Remote tadi itu. Makanya kita CSK, makanya CSK. Ya, ya. Dia paling murah 350. Kabel, benar. Iya. Oh, iya, iya. Iya. Makanya tadi itu saya bilang memang alternatif sebenarnya start ini. Iya. Mahal. Benar. Oke lah. Iya. 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 Iya, makanya momennya pas sebenarnya. Iya. 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 Pilih yang lebih murah biasanya. Iya. Iya. Benar. Iya. Nggak masalah. Iya. Pembayaran.
Baik, baik. Bisa dipertimbangkan apa untuk paketannya ya? Kalau kekuatannya, oh ya, iya.
Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin supaya lebih enak diskusinya, kita sambil makan siang ya, Pak. Karena sudah disiapkan di belakang, jadi untuk presentasi dari Mas Didi saya cukupkan, nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut sambil makan siang. Ya. Saya kira itu dari kami. Terima kasih sekali lagi dari Forum CSR Kalimantan Timur atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Nanti terkait program-program lanjutan kita bisa koordinasi. Oh iya, kita duduk rapi.